Jalan ke AC dulu, panas sekali. Saya suaranya supaya bisa diambil 11 orang. Kasih bukan dulu motor ini. Ini ya. Mikrofonnya diaktifkan nih. Ya, oke. Kenapa besar? Kedua. Halo. Sudah? Shalom. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang ikut belajar pendidikan agama Kristen Protestan Unhas Fakultas Hukum hari ini. Hari ini tanggal 23 April
2021, kita akan masuk dalam pertemuan yang ke-10. Akan belajar dari kajian yang kelima tentang kerukunan dan kajian keenam tentang moral. Puji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita semua, namun dalam suasana yang kita rasakan sampai hari ini masih pengaruh virus corona, tapi Tuhan tetap menyertai kita semua. Karena itu, saya ucapkan selamat siang kepada seluruh mahasiswa, dan mari kita akan segera mulai pelajaran kita, dan kita mulai dengan doa. Kita berdoa. Dengan pimpinan pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus, ialah Allah yang telah menjadi manusia, disebut Yesus Kristus. Ia telah mati dan bangkit kembali, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Ia menyertai menuntun kami sampai hari ini. Kami kembali akan belajar pendidikan agama Kristen Protestan. Kiranya semua mahasiswa diberkati Tuhan sehingga dapat menerima kebenaran firman Tuhan yang kami akan pelajari. Tuhan dimuliakan dalam perkuliahan hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini pertemuan yang ke-10. Kita akan belajar dari kajian yang kelima dalam pembelajaran agama semester ini, dan kajian ke-6 tentang moral. Jadi moral dan kerukunan kita akan pelajari. Pertama, kerukunan. Kekayaan bangsa Indonesia yang harus disyukuri dalam membina kerukunan antara umat beragama adalah sikap pluralisme yang begitu menawarkan warna hidup bersama dengan aman dan tentram dan damai. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralisme dari segi suku, dari segi agama, dari segi kebudayaan, dari segi kehadiran agama Kristen di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang terkenal dengan masyarakat pluralisme adalah pembawa damai sejahtera. Karena agama itu harus berpartisipasi, dialog, dan siap berdampingan dengan agama-agama lain. Dan masyarakat Kristen tetap mengingat bahwa kita adalah masyarakat pembawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan bernoda sebagai anak-anak Allah. Kebenaran ini ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Jadi, sekali lagi, saya tegaskan kepada kita semua sebagai anak-anak Allah yang ada di tengah-tengah masyarakat, bahwa sadarilah bahwa kehadiran kita
sebagai anak-anak Allah adalah pembawa damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Sesuai firman Tuhan, katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah. Itulah tugas dan tanggung jawab kita di dalam membina hidup rukun bersama dengan orang-orang sebangsa kita dan sama dengan masyarakat Indonesia yang ada. Kita disebut pembawa damai. Pembawa damai. Kita sebagai bangsa Indonesia memulai berbagai-bagai pendapat karena berbeda suku, perbedaan budaya, dan perbedaan agama. Namun kita patut mensyukuri bahwa kita dijembatani oleh ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Puji Tuhan. Jadi, namun kita berbeda-beda, tetapi kita dijembatani oleh ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, kita dapat hidup sebagai masyarakat pluralisme yang dapat hidup rukun dan damai, namun berbeda suku, budaya, dan agama. Tetapi setiap orang yang tidak memperhatikan ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pasti sulit merasakan hidup rukun bersama. Pasti tidak bisa hidup rukun bersama. Karena itu sangat penting setiap orang memahami ideologi Pancasila, memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. A. Agama-agama di Indonesia. Mahasiswa harus tahu bahwa agama di Indonesia, satu, agama Islam. Boleh orang katakan agama yang mayoritas, berarti lebih banyak. Kedua, agama Kristen Katolik. Ketiga, agama Kristen Protestan. Keempat, agama Hindu. Kelima, agama Buddha. Keenam, agama Cina. Ketujuh, agama-agama suku. Itulah agama-agama yang ada di Indonesia, mewarnai hidup masyarakat Indonesia. Agama di Indonesia dijembatani oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila, sehingga kita mampu hidup saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati, sehingga kita bisa hidup berdampingan, hidup bekerja sama satu sama yang lain. Kedua, atau bagian B, 3 bentuk sikap hidup umat beragama di Indonesia. Seluruh mahasiswa harus pahami dan mengerti bahwa di Indonesia
ada 3 sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang beragama di Indonesia. Sikap yang pertama disebut sikap eksklusivisme. Sikap yang hanya mengakui agamanya sebagai agama yang paling benar dan baik dan merendahkan agama lain. Sikap ini adalah sikap fanatisme sempit, dapat mengakibatkan perpecahan, perseteruan, permusuhan, konflik, dan masyarakat sehingga kita tidak bisa bersama-sama. Itulah sikap yang ada dan memang ada di dalam negara kita ini. Itu sebabnya ada banyak orang menganggap agamanya lebih hebat dan lebih benar dan orang lain tidak benar. Tetapi mahasiswa tahu bahwa memiliki sikap macam seperti ini adalah tergolong orang sombong, angkuh, fanatik mati-matian, dan suka mengejek orang, tapi tidak suka diejek. Itulah sikap eksklusivisme. Kalau kita mau membawa damai di dalam masyarakat, tidak boleh memiliki sikap seperti ini. Bukan membawa damai, tapi justru membawa perpecahan, perseteruan, permusuhan, dan konflik dalam masyarakat, pergesekan di dalam masyarakat, karena sikap yang fanatisme seperti ini. Kedua, sikap inklusivisme. Sikap yang dapat memahami dan menghargai agama lain. Dengan eksklusivisme tetap memandang agamanya adalah agama yang paling baik dan di dalamnya ada keselamatan. Orang yang bersikap inklusivisme masih bisa diajak kerjasama. Mereka tidak terlalu fanatisme, masih tetap menghargai agama lain, sehingga namun dia mengandalkan agamanya yang benar, tapi tidak merendahkan agama orang lain. Ia ada sikap yang menghormati, menghargai, dan tidak mengganggu agama orang lain. Itulah yang disebut sikap inklusivisme. Dapat diajak kerjasama, tetapi tidak boleh diganggu dalam agamanya. Itu dia. Boleh. Setiap apakah dia agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, Buddha, suku-suku, kalau dia memiliki sikap inklusivisme, itu berarti dapat bekerja sama dengan orang-orang yang beda agama dengan dia. Dapat bekerja sama dengan orang-orang yang tidak sesuku dengan dia, tidak sebahasa dengan dia. Itulah kehidupan inklusivisme. Yang ketiga, ada sikap pluralisme. Sikap yang menerima, menghormati, dan memandang agama lain baik dan benar, serta memiliki jalan keselamatan. Orang yang berpandangan seperti ini akan mampu membina hubungan solidaritas, dialog, dan kerjasama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dan diharapkan dapat hidup
berdampingan, bekerja sama, dan dapat membangun orang lain, namun tidak seiman, namun tidak seagama, namun tidak satu suku, namun tidak satu bahasa. Tetapi ia sama-sama memiliki sikap pluralisme. Sikap pluralisme yang harus diangkat dalam mempersatukan kerukunan umat manusia di Indonesia. Mempersatukan agama, mempersatukan masyarakat dengan pemerintah, mempersatukan gereja dengan gereja, dengan tetap menjadikan perbedaan sebagai kekayaan secara organisasi atau secara keagamaan tersendiri. Dari ketiga sikap ini, anak-anakku sekalian, memberikan arahan, acuan kepada kita untuk berpikir, bersikap, dan bertindak, menetapkan, memilih yang terbaik di dalam hidup kita. Tapi kapan kita memilih sikap eksklusifisme, itu berarti kita tidak bisa membawa damai di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa mempersatukan masyarakat. Karena itu, pahamilah dan pilihlah sikap yang menolong untuk dapat membuat kerukunan antara kita dengan kita. Kerukunan antara agama dengan agama. Kerukunan antara gereja dengan gereja sangat penting. Kerukunan masyarakat dengan pemerintah sangat penting. Karena itu, firman Tuhan dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat 3, di situ dikatakan, alangkah indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Alangkah indahnya kalau kita hidup rukun bersama. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan selama-lamanya. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat kerukunan, berkat kesenangan, berkat kehidupan yang sejahtera. Kesana Tuhan Allah akan perintahkan berkat. Kemana? Ke tempat orang hidup rukun. Ke tempat masyarakat yang rukun dengan pemerintahnya. Ke tempat masyarakat yang rukun dari agama dengan agama. Dan ke tempat gereja di mana gereja itu rukun bersama. Sehingga kesanalah berkat-berkat Allah diperintahkan oleh Allah untuk kita nikmati. Tetapi kalau kacau, apa yang akan terjadi? Kalau semua tidak aman, akan hidup di dalam ketakutan. Kita naik ojek, takut naik ojek karena nanti dia bunuh kita. Naik beca, kita takut. Apa saja kita takuti karena ketidakrukunan. Jadi betapa indahnya menurut pemazmur kalau kita hidup rukun bersama-sama. Allah dimuliakan dalam kerukunan. Kita disenangkan dalam kerukunan. Kita diberkati
dalam kerukunan. Itulah modal yang besar dalam menghadapi hidup rukun. 3 bentuk sikap hidup umat beragama di Indonesia ini. Mahasiswa rukun dengan sesamanya mahasiswa dari berbagai suku, dari berbagai agama, karena adanya sikap pluralisme, sikap menerima, sikap menghormati, dan sikap memandang agama lain baik dan benar, serta memiliki jalan keselamatan. Itulah yang harus dipilih dan kita pakai dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama. Itu sikap pluralisme. Sekali lagi saya katakan, memang perbedaan-perbedaan ada. Dan perbedaan-perbedaan itu tidak bisa dibuang. Tapi tidak bisa juga ditondolkan perbedaan itu. Perbedaan itu, kalau perbedaan antara gereja dengan gereja, anggaplah perbedaan itu adalah kekayaan gereja secara pribadi. Dan itu tidak boleh ditonjolkan. Kita berusaha mencari kesamaan-kesamaan yang ada dalam satu gereja. Gereja Toraja bisa bersatu dengan gereja Katolik karena ada mengejar kesamaan-kesamaan yang ada. Tetapi kapan salah satu di antara dua gereja ini menonjolkan perbedaannya, maka sulit untuk kerjasama. Maka yang dihina adalah Kristus Yesus. Itu yang menjadi pondasi dasar. Pondasi dasar kita orang Kristen apa? Pondasinya adalah semua orang percaya memiliki dasar pondasi yang satu, yaitu Yesus Kristus. Itu pondasinya. Itu dasarnya. Kita semua satu pondasi, yaitu Yesus Kristus. Secara organisasi kita boleh membangun di atas dasar ini. Pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, besi, kayu, permata, jerami, silakan. Itu berarti bentuk membangun di atas itu adalah perbedaan-perbedaan secara organisasi. Kalau orang itu pandang bahwa dalam membangun secara emas, silakan. Tapi dasarnya Yesus Kristus. Orang membangun dengan perak dan permata, kalau itu dipandang baik, silakan. Hanya terakhir di bawah bahwa semua pekerjaan kita akan diuji dengan api. Yang dimaksud api itu bukan api, tetapi tantangan, cobaan, kesulitan. Kalau dibangun dengan dasar yang benar, menghadapi tantangan, pasti tidak akan kalah. Itulah yang dimaksudkan di dalam. Sehingga tidak perlu orang yang membangun gerejanya dengan emas dan katakan, wah, apa gerejamu dari kaum bambu-bambu saja. Tidak boleh begitu. Gerejaku dari emas. Tidak bisa begitu. Itu berarti perbedaan yang diangkat. Tapi persamaan yang ada
kita sama-sama memiliki dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kita membangun di atasnya, akan nyata hasilnya nanti. Yang menentukan bukan kita, tapi apabila Kristus datang ke dunia ini, akan melihat kenyataan apa yang kita kerjakan. Mari kita bekerja dengan rukun, dengan saling menerima, menghormati, memandang sebagai teman, sebagai rekan sekerja, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kerukunan. Itulah kehendak Tuhan dalam kerukunan. Bagian ketiga, C. Pandangan Hans Kung tentang kerukunan, atau pendapat Hans Kung tentang kerukunan. Hans Kung menulis 3 aspek dari arah dialog dan kerjasama antara umat beragama. Pertama, Hans katakan jika kita memahami nilai-nilai ritus, ajaran, dan simbol-simbol agama lain, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh. Tetapi kapan kita tidak memahami dan tidak menghargai nilai-nilai ajaran dan simbol-simbol agama lain, berarti akan terjadi kesalahan pahaman antara kita dengan dan sulit hidup rukun. Betul. Pendapat Hans Kung ini sangat baik, bahwa jika kita memahami nilai-nilai agama lain, ritus-ritus agama lain, ajaran-ajaran agama lain, dan simbol-simbol agama lain, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh. Itu dia. Merupakan kunci dihargai dan menghargai. Tapi kapan seseorang tidak memperdulikan nilai-nilai agama lain, ritus-ritus agama lain, ajaran-ajaran agama lain, simbol-simbol agama lain, itu berarti orang itu adalah pengacau. Orang itu tidak dapat membawa kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Itu bahaya. Karena itu akan terjadi kesalahan pahaman antara kita dengan dan sulit hidup rukun. Puji Tuhan, supaya kita bisa hidup rukun menurut Hans Kung, hormatilah nilai-nilai agama lain, ritus-ritus agama lain, ajaran-ajaran agama lain, simbol-simbol agama lain, sehingga kita bisa rukun bersama-sama. Pendapat kedua, hanya jika kita memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh. Dan kapan kita tidak memahami kepercayaan orang lain, maka kita sebenarnya menyangkali iman kita. Betul. Kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang beriman dan orang yang benar kalau kita memahami kepercayaan orang lain dan tidak menghina. Tetapi siapa yang tidak menghargai kepercayaan orang lain,
dan menghina kepercayaan orang lain, itu berarti dia juga turut menyangkali imannya sendiri. Bukti bahwa Anda beriman, memiliki kebaikan, adalah menghargai semua orang. Itu pendapat Hans. Jika kita dapat memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri. Tapi kalau kita tidak pahami kepercayaan orang, berarti kita menyangkal iman kita sendiri. Puji Tuhan. Pendapat yang ketiga, hanya jika kita memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama meskipun ada perbedaan, tetapi perbedaan akan menjadi kekayaan masing-masing dan persamaan merupakan titik temu yang dapat memampukan kita untuk hidup bersama dengan rukun. Luar biasa. Jika kita dapat memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama meskipun berbeda. Itu dia. Namun berbeda, tapi perbedaan menjadi kekayaan masing-masing. Persamaan merupakan titik temu yang dapat memampukan kita untuk hidup bersama dengan rukun. Karena itu saya tekankan tadi, bahwa dalam hidup bersama, dalam bangsa yang pluralisme ini, pelajarilah agama lain dan lihat persamaan yang ada. Jangan angkat yang berbeda. Seperti misalnya, gereja A, liturgisnya begini. Gereja B, liturgisnya begini. Gereja C, liturgisnya begini. Dan kita dapat katakan, mereka itu tidak masuk surga karena tidak sama dengan liturgi kita. Itu keliru. Itu salah. Tidak boleh bersikap seperti itu. Ya, itu perbedaan. Tapi saya katakan tadi, dasar yang paling kokoh mempersatukan kita semua gereja, hanya kalau semua gereja sadar bahwa gereja itu dasarnya Yesus. Pondasi diletakkan adalah Yesus. Kita dibangun di atas Yesus, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebisaan yang kita bisa. Kalau kita diberkati, pakai membangun dengan emas. Kalau lain diberkati dengan permat, besi dan kayu, dengan rumput dan jerami dan sebagainya. Apa saja. Tapi yang terbentuk bahwa bangunan itu adalah bait Allah, rumah Allah. Roh Allah ada di dalam. Dan kita menyembah Allah di dalam bait Allah itu, roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Itu yang sangat luar biasa dari kerukunan. Dari pemaparan ini kita menyadari bahwa betapa pentingnya mengerti, menerima, menghargai agama orang lain. Tapi kapan kita sendiri tidak memperhatikan hal-hal itu, berarti kita bukan pembawa damai sejahtera Allah, melainkan pembawa visi iblis. Itulah sebabnya firman Allah katakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis, sebab kita sudah tahu maksudnya. 2 Korintus pasal 2 ayat 11, Efesus 4 ayat 27, Pertama Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Allah
Merunyakan kerukunan kepada kita masyarakat Kristen sesuai kehendak Kristus, yaitu supaya kita dapat satu hati, satu suara, memuliakan Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 15 ayat 6, 5 dan 6. Adik-adik sekalian, kembali memperhatikan kebenaran di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Jangan beri kesempatan kepada iblis, sebab kita sudah tahu maksudnya. Apa maksud iblis? Maksud iblis tidak lain adalah bagaimana caranya menggugurkan iman setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iblis dengan cara yang licik, sehingga dalam firman Allah dikenal ada 2 senjata iblis yang hebat. Dan kalau tidak dipahami oleh setiap orang Kristen, dia akan termakan dengan senjata iblis. Senjata iblis yang pertama namanya senjata tipu muslihat. Artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti kebenaran yang tidak ada salahnya, kebenaran yang akan memberkati kita, dan tidak kelihatan bahwa itu adalah penipuan. Nanti setelah orang korban baru sadar bahwa celaka, kita sudah tertipu. Misalnya seperti peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tipu muslihat iblis. Iblis berbicara kepada Hawa, menimbulkan keraguan dan kebimbangan kepada Hawa tentang janji Tuhan, dan membalikkan fakta bahwa kamu ditipu oleh Allah. Allah tidak mau kamu hebat seperti Allah. Tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti begini. Dan manusia percaya bahasa iblis yang manis dan lembut menyentuh hati. Tapi itu adalah tipu muslihat. Setelah hati Hawa tertipu dan dia ambil buah dan makan. Sesudah makan dan suaminya makan, maka sesudah mereka makan, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Baru melihat diri mereka, mereka telanjang. Baru sadar bahwa kita sudah jatuh dalam tipu muslihat. Ini yang sering dipakai oleh iblis. Sehingga banyak orang tergeletak, banyak orang celaka, banyak orang jatuh. Akibat karena perbuatan yang luar biasa baiknya. Sehingga dengan tipuan, khususnya saudara biasa lihat di SMS, saudara Martin mendapat hadiah 750 juta dari BPJS. Hubungi ini. Setelah dihubungi, dia bilang, uang ini 170 juta akan ditransfer ke rekeningmu. Kirim nomor rekening. Dikirim nomor rekening. Kirim, dia arahkan supaya cepat. Dikirim. Padahal sesudah itu uang kita dalam rekening keluar, masuk di dia ambil. Itulah namanya tipu muslihat. Nanti setelah dalam rekening kita tertulis 0, baru kaget. Wah, uangku 100 juta dicuri. Nah, itulah siapa suruh. Itu namanya. Kalau ada istilah, anak-anakku sekalian, Anda mendapat hadiah 150 juta atau seberapa, tetapi dia minta nomor rekeningmu, hati-hati. Itu penipu, itu tipu muslihat
yang akan mengerok dan menipu Anda. Anda akan garuk kepala. Sebentar kalau saldo rekeningmu 0. Itu dia. Setelah 0, dia hilang, kau mau cari di mana? Bodoh namanya. Sudah banyak orang yang tergelincir seperti itu. Tertipu dengan hadiah. Padahal dia ditipu. Mudah-mudahan tidak ada di antara mahasiswa. Tapi kalau kau ada ke depan, jangan gila-gila hadiah. Gila-gila hadiah, akhirnya apa yang ada dia habiskan oleh penipu. Itu namanya tipu muslihat. Itu pekerjaan iblis. Itu yang bekerja sampai hari ini dan akan bekerja sampai pengangkatan gereja ke angkasa. Itu tipu muslihat bekerja. Itu bahaya. Karena itu nasihat Paulus di sini. Jangan beri kesempatan kepada iblis sebab kita sudah tahu maksudnya. Jangan beri kesempatan kepada penipu-penipu karena kita sudah tahu maksudnya. Ia akan tipu kita dengan apa yang kita miliki. Adik-adik mahasiswa, jangan seperti itu. Orang yang gila-gila dengan hadiah akan dapat hadiah ini nanti setelah tergeletak seperti Hawa, Adam, baru sadar, aduh celaka, kita sudah ditipu. Itu bahaya sekali. Maka hidup rukun hilang. Saya pernah membimbing satu rumah tangga. Dia sekretaris gereja. Istrinya bendahara gereja. Suaminya sekretaris gereja. Dia pergi pasar di Pasar Sudu. Di Toraja. Di Nrekang. Ketemu dengan satu orang. Orang itu bilang, aduh, kita teman di SMA dulu. Waktu kita SMA dulu begini. Kau itu paling hebat dulu waktu di SMA. Dan kalau gitu. Aku cerita tentang pengalaman SMA. Kayaknya cocok dengan bahasa orang itu berdua. Jadi, waktu mereka berdua bercerita. Jamen, mari dulu. Cepat. Dia kan udah jalan kah? Jalan. Ya. Dia ada tadi. Ya. Belum. Error apa? Tak keluar ke? Berat terkeluar ya. Aduh. Keluar semua nih apa? Hah? Keluar semua. Terganggu tuh. Bukan terganggu ini karena berat sekali laptop tak jadi keluar sendiri. Kalau data terlalu berat jadi
harus kembali deh. Harus dihapus semua. Hapus data itu. Semua biar khotbah itu harus dihapus. Kasih pindah boleh. Harus dihapus satu kali. Bisa dikasih pindah di flash disk lah? Tidak bisa kalau flash disk berat. Harus pakai hard disk. Hard disk? Kalau hard disk berapa dibeli? Enggak tahu harganya hard disk berapa. Bisa ada 100.000? Tidak. Lebih. 200? Enggak aku tahu juga, pokoknya harganya itu 700-an. Oh. Wah. Mana itu HP tak? HP besar. Ini nih yang saya. Mana itu HP-nya Bapak enggak? Dua-dua itu HP kemari. Nak kasih robek, Pak. Bukan HP-nya ibu yang mau dipakai. Enggak bisa dihubungi tuh anak tak? Itu HP kecil mana? Mana itu HP kecil? Woi. Masih banyak materinya Bapak tadi. Iya. Mana HP kecil itu? Ini bilang jangan ambil, kita pakai. Nah, hidupnya. Bapak tadi gunakan ini toh? Mic-nya. Iya. Sudah? Saya bisa bicara? Ini anunya, coba lihat aku dulu Pak. Apa kasih aktif itu? Klik itu. Lihat aku dulu Pak. Klik itu. Mic-nya yang mic. Ya.
Sudah. Aduh, minta maaf, ada kesalahan teknis. Ya, kita teruskan dulu sedikit. Kegagalan kerukunan antar umat beragama. Kegagalan atau kendala kerukunan di Indonesia adalah karena adanya sikap fanatisme sampai gereja yang satu mengaku dirinya pemegang kebenaran dan agama lain menyudutkan agama lain. Akhirnya sulit bergaul dan rawan permusuhan. Kedua, agama dipolitisir, agama menjadi kendaraan politik dan mencapai tujuan penganut agama hawanya mau diprovokasi untuk saling memburu musuhan. Ketiga, agama sulit untuk saling menerima dan sulit saling menghargai, mengakibatkan tidak bisa hidup berdampingan satu sama lain. Itulah dia kegagalan yang menyebabkan masyarakat di Indonesia tidak bisa hidup rukun. Bagian kelima atau saran untuk hidup rukun bersama. 1. Semua penduduk diharapkan menghormati pemerintah, menghargai pemerintah, melakukan apa yang diperintahkan pemerintah kita, dan pemerintah akan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat atau masyarakat. Kedua, semua agama diharapkan supaya dapat bekerja sama dengan cara menghadapkan kesamaan dan masing-masing menyimpan perbedaan dengan agama lain sebagai satu kekayaan organisasi masing-masing. Agama atau menjadi citra khas masing-masing agama. Berikut gereja diharapkan Tuhan Yesus untuk menjadi satu, karena itu didoakan supaya rukun bersama dan mengedepankan kesamaan dan menyimpan masing-masing perbedaan sebagai milik kekayaan sendiri yang menjadi ciri khas masing-masing. Itulah saran-saran yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang untuk ingin hidup rukun. Kesimpulan, kerukunan antara pemerintah, antara agama, dan gereja dengan gereja lain akan terganggu kalau masing-masing menganut sikap eksklusivisme atau sikap fanatisme yang sempit dan menganut pluralisme yang percaya bahwa semua agama benar dan memiliki kesamaan. Tetapi yang harus dipegang bersama-sama adalah inklusivisme, sikap yang dapat memahami, menghormati, dan menghargai agama lain dan dapat bekerja sama sambil masing-masing meyakini agamanya sebagai agama yang terbaik baginya dan tidak menjelek-jelekkan agama lain atau gereja lain.
Jadi kesimpulannya kita saat ini bahwa dua sikap yang boleh dipertimbangkan dimiliki, yaitu sikap pluralisme dan sikap inklusivisme. Eksklusivisme diharapkan kalau bisa dijauhkan dari kita supaya kita bisa bekerja sama secara rukun dan damai. Itulah kebenaran yang harus menjadi bagian bagi kita dalam pendidikan agama Kristen. Jadi sebenarnya kita akan masuk kepada tentang kajian ke-6 mengenai moral. Namun waktu kita sudah cukup sehingga kita sudah ada pada jam 11 lewat 16 menit. Jadi Bapak kira sampai di sini saja dulu pembelajaran kita, dan pembelajaran berikut pertemuan ke-11 kita masuk dalam kajian ke-6 yaitu moral, dan kajian yang ke-7 tentang masyarakat. Jadi semua mahasiswa tetap memperhatikan absen, ketua kelas perhatikan absen, dan kirim ke MKU. Jangan sampai MKU kira kita tidak kuliah. Kita mulai tadi jam 10 lewat sedikit, dan sudah 1 jam lebih ini kita belajar dari persoalan kerukunan. Hasil ujian kalian belum selesai Bapak periksa, tapi bagus. Ya, mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa kasih tahu hasilnya bagaimana. Oke, saya kira demikian. Anak-anak sekalian, Tuhan Yesus memberkati kamu di mana kita berada. Jaga kesehatanmu, jaga, karena virus corona sekarang ini semakin mengganas di negara-negara lain, mulai muncul di Jakarta. Waspadailah dan tetap berdoa, tetaplah beribadah kepada Tuhan, dan Allah akan memberkati roti makananmu, Allah memberkati air minummu, dan Allah menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, termasuk penyakit virus corona. Dan tetap memperhatikan kesehatan seperti yang disarankan oleh pemerintah 3M. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jaga kesehatan kita. Dan usahakan supaya semua mahasiswa bisa divaksin. Ya, sekarang sementara orang masyarakat divaksin. Puji Tuhan, Bapak kemarin sudah divaksin vaksin kedua. Saya harap anak-anakku perhatikan semua kesehatanmu. Kita mau sehat dan mau memudahkan Tuhan kita. Itulah saran Bapak. Siap divaksin. Banyak orang takut divaksin, tidak apa-apa. Ya, yang penting berdoa. Dan biar kita divaksin, kalau tidak jaga kesehatan juga, tidak perhatikan protokol yang disarankan pemerintah, sama di akhirnya tetap korban. Jadi dengan vaksin mudah-mudahan kita tertolong dan selamat. Tuhan memberkati semua. Kita berdoa. Kami mengakhiri perkuliahan kami pada saat ini. Kami telah belajar hidup rukun sesuai kehendak Allah
supaya kami dapat membawa damai, sejahtera di tengah-tengah masyarakat, mempersatukan masyarakat dengan hidup rukun, dan Tuhan memberkati, Tuhan mengirimkan berkat-berkat khusus kepadanya, sehingga semua masyarakat di mana kami berada hidup rukun, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Semua mahasiswa dalam kesehatan Tuhan jaga, berkati mereka sehingga dapat kuliah dengan baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami syukuri, kami bisa belajar pada hari ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Men, sudah. Kasih mati dulu. Ya. Sudah mati nih.